Terus aku juga pernah kaget sih lihat diri aku di TV sama YouTube, jadi lebih tertarik. Emang kemarin pas masuk TV karena apa? Karena ada salah satu konten aku yang viral banget tuh, yang jualan Lexus. Jualan susu. Iya, jualan susu sama rice bowl di Lexus. Di awal itu ketika awal konten, apa konten pertama yang lu buat? Dan di umur berapa? Nah, dari umur 5 tahun tuh, tapi pas 5 tahun tuh cuma selfie-selfie gak jelas, ngomongnya juga gak teratur banget, gak jelas. Oke. Umur 6 mulai bikin komedi di videonya sama papa. Nah, terus umur 7 udah punya tim sendiri, tim profesional sendiri, udah serius kontennya sampai sekarang. Tim profesional? Iya. Boleh dijelasin nggak? Di sekolah juga orang pasti tahu lu sebagai content creator ya? Iya, tapi nggak semuanya tuh support. Ada beberapa lah pasti yang ngejek. Masa? Mas, iya beneran. Di sekolah? Iya. Temen? Iya dong. Ngejeknya itu gimana? Musuh. Musuh? Bukan musuh, nggak temen gitu. Okay. Mereka yang nggak suka sama aku. Mereka bilang, mereka ada yang beberapa yang bilang aku bakal dislike semua kontennya apa. Bakal dia apa? Dislike, unsubscribe. Itu mereka yang nggak suka sama aku. Ha-ha. Tapi aku cuekin aja, kan nggak bisa semua orang suka sama kita. Di umur yang sangat muda, seorang Ryu sudah berhasil membangun akun YouTube sampai dengan jutaan followers. Ini menjadi inspirasi sih buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai konten tapi udah banyak alasan kalah dengan seorang anak sekecil Ryu. Buat teman-teman yang mau belajar, kira-kira apa ya inspirasi-inspirasi yang kita bisa belajar dari seorang Ryu? Pastikan nonton podcast ini sampai habis. Halo Ryu, gimana kabarnya? Baik sih kalau Leo gimana? Baik banget. Ini emang namanya itu keren banget ya, kayak ada aksen-aksen Jepangnya gitu ya, Ryu gitu. Iya, itu sebenarnya aku lahirnya di Jakarta kok, bukan dari Jepang. Banyak yang ngira lahir Jepang? Iya, banyak banget yang nanya kalau orang baru gitu. Orang Jepang atau lahir Jepang atau ada keturunan Jepang? Ditanyain. Iya, keturunan Jepang. Tapi nggak ada? Nggak ada sama sekali, beneran lahirnya cuma di Jakarta. Tapi berarti namanya Ryu itu ibarat kata ya nama doang gitu? Iya, Tapi karena keren. artinya keren, naga kan. Ryu itu artinya naga? Iya, aku searchin. Karena ada anak naga? Sionya bukan naga? Kambing. Oh, ini untung namanya bukan bahasa Jepang dari kambing ya. Ryu, oke. Nah, gue sering banget lihat konten-konten lu di TikTok, di IG juga. Sekarang lebih gedenya itu di IG apa TikTok? YouTube. Oh, lebih gede di YouTube. Iya, YouTube nomor 1, TikTok nomor 2, IG nomor 3. Karena IG-nya awalnya 300.000 kena suspend. Jadi bikin akun baru? Iya, dari 100.000 dalam sebulan. Emang kalau di YouTube subscribersnya berapa? 1,2 M. Ternyata subscribersnya 100 kali lipat saya ya. Gue subscribersnya ketika video ini dibuat mungkin baru 15.000 sih. Jadi harusnya gue yang belajar dari lu sih Ryu. Tapi aku belajar dari Leo sih TikTok ya. Masa? Iya, karena aku juga beli bukunya. Masa? Iya. Lu jangan-jangan cuman karena di depan gue aja lu ngomong gitu. Enggak, serius ya? ada. Serius ya? Gue sering banget lihat konten-konten lu karena apa ya? Menurut gue kayak eye catching banget loh. Jarang banget anak seumuran lu. Lu sekarang umurnya berapa sih? 9. Berarti kalau sekolah itu SD kelas 4. SD kelas 4. Dan kemarin itu pas kita janjian podcast itu kan juga harus disesuaikan ya sama jadwal sekolah ya? Iya. Berarti tadi sekolah? Iya, baru pulang. Tadi baru pulang dari sekolah? Iya, karena ini kan apa sih namanya, masa-masa ujian gitu. Oh Jadi gitu? aku gak bisa bolos. Tapi kalau misalnya nggak masa-masa ujian lu bakal bolos? Gak bisa, juga karena ya? kalau kelas 4 nih katanya kalau aku bisa bolos final test atau bolos tes tuh kemungkinan gak naik kelasnya lebih tinggi. Oh gitu? Iya. Tapi di sekolah termasuk anak yang pintar atau B aja menurut lo? Masuknya masih mid lah. Masih mid. Oke, tapi ya kalau misalnya sekarang untuk seorang anak yang punya skill ngonten sih itu udah luar biasa banget sih. Karena kan akademis sudah bukan satu-satunya hal yang penting. Iya. Tapi lu setuju nggak? Setuju sih. Setuju, karena kalau ngonten kan bisa jadi kayak bakat gitu, kayak buat masa depan gitu kan. Jadi profesi gitu kan konten tuh. Jadi aku setuju sih. Tapi emang kedepannya pengen jadi konten kreator? Iya, karena Kenapa? buat aku konten tuh seru sih. Terus kan aku banyak kegiatan, jadi bisa dibikin daily kalau di YouTube. Terus aku juga pernah kaget sih lihat diri aku di TV sama YouTube, jadi lebih tertarik. Emang kemarin pas masuk TV karena apa?
karena ada salah satu konten aku yang viral banget tuh yang jualan Lexus. Jualan susu. Iya, jualan susu sama rice bowl di Lexus. Nah itu awalnya itu karena aku tuh disuruh mama papa promosiin susu, tapi mama aku bilang sekalian aja rice bowl karena kan ada minuman, kalau nggak ada makanan nggak ini. Nah jadi ya udah aku promosiin, tapi kan aku nggak tahu mau pakai apa, nggak ada meja, nggak ada apa. Papa baru beli mobil, aku nego ke Pak jualannya kan nggak ada tempat, boleh nggak di mobil aja? Boleh, ya udahlah, ya udah berangkat, dibawa lah itu semua alat-alat di mobil. Jadi jualan di mobil. Tapi berarti ide pertama jualan susunya di Lexus itu ide dari Riu? Maksudnya kan itu unik ya, Iya. jualan susu di mobil Lexus lagi? Ya itu ide dari aku karena kan beneran tuh nggak ada meja, nggak ada apa, jadi ya udah pakai itu aja udah kan lumayan lah. Cuman nggak kepikiran itu kontennya bakal viral ya? Aku nggak kepikiran karena itu bukan dari aku sih ide kontennya, beneran dari orang yang beli gitu, orang yang gitu. rekam ya. Oh berarti awalnya itu pas jualan susu di dalam Lexus itu bukan niatannya itu biar viral, biar lucu, aku jualan susunya itu pakai Lexus supaya orang itu enggak. Emang kebetulan lagi ada mobil baru aja, ya udah deh jualan pakai ini deh dan Iya. dikontenin sama orang. Iya dikontenin sama orang, direkam gitu. Tapi itu susu dan rice bowl-nya itu memang brand sendiri atau kemarin ada project atau gimana? Brand papa mama. Kalau brand pertama aku ada, cuma jalan sehari. Apa itu? Ayam hits, ayam goreng, karena waktu aku nggak cukup banget waktu itu, setiap hari les, sekolah, pulang les. Habis itu tidur, nggak kuat dah. Jadi nggak jalan. Emang kegiatannya itu ini gimana ya, anak kecil bilang ke gua jadwalnya penuh cuy. Tapi emang oke, boleh dijelasin nggak typical day-nya Riu itu seperti apa? Daily routine. Normalnya? Normal sih kalau hari Jumat nih kebetulan aku nggak ada jadwal, nggak ada les. Jadi kalau hari biasa tuh kayak Rabu tuh, pertama itu aku sekolah, cuma ada selisih waktu 30 menitan. Oke. Konten bentar. Habis mandi tuh les lagi, ada 3 les tuh kalau hari Rabu. Apa aja tuh misalnya hari Rabu itu? Mandarin, Inggris, matematika. Itu Oke. sampai jam 7 kelarnya. Oke. Setelah itu? Dan jam 7 itu aku udah langsung di kamar dah, udah ngunci dah. Gua denger apa ya, daily rutinnya aja gue yang capek. Berarti bangun, sekolah, sempetin waktu ngonten, les, udah deh tidur. Gitu ya? Ya itu kalau hari Rabu, kalau hari lain sih nggak terlalu pengap. Hari Rabu doang tuh yang paling pengap. Kalau hari lain ya masih bisa lah keluar gitu, masih bisa. Cuma tapi kalau hari Rabu tuh cuma 30 menit kontennya. Kalau hari lain tuh bisa 1 jam per hari dari Senin sampai Jumat. Emang udah dijadwalin waktunya untuk Udah, konten? ada listnya juga. List apa itu? Di notes, list les sama list konten. Oh berarti udah ada schedule kapan ngonten setiap harinya? Iya, jadi ini jadwal les di notes tuh les jam segini sampai jam segini, habis itu konten jam segini sampai jam segitu. Luar biasa ya, tertata banget ini schedule-nya. Iya, Kayaknya karena schedule aku aja gak gitu ya? kalau berantakan nggak jalan, nggak mulus. Oh gitu. Itu belajar dari siapa Rio bikin schedule sampai seperti itu? Atau memang terbiasa aja? Terbiasa aja sih, karena kalau nggak, ini kan nggak mulus, ribet sendiri. I see. Di awal itu ketika awal ngonten, apa konten pertama yang lu buat? Dan di umur berapa? Nah dari umur 5 tahun tuh, tapi pas 5 tahun tuh 5 tahun tuh cuma selfie nggak jelas, ngomongnya juga nggak teratur banget, nggak jelas. Oke. Umur 6 mulai bikin komedi, di videoin sama papa. Oke. Nah terus umur 7 udah punya tim sendiri, tim profesional sendiri, udah serius kontennya sampai sekarang. Tim profesional? Iya. Boleh dijelasin nggak tim profesional Riu itu include apa gitu? Ada 3 orang doang sih tapi. 3 itu banyak loh untuk konten kreator loh. Apa aja itu? Ada bagian yang di lapangannya syuting, Oke. editing, sama kreatif, mikirin ide. Oh, oke. Tapi dari segi kreatif pastinya lebih banyak dari Riu juga dong untuk Iya. ide dasarnya. Aku pasti nambah-nambahin biar sesuai gaya aku, biar gak kagok.
Oke. Dan itu udah berjalan 2 tahun berarti Iya, dari 2 sejak tahun. ada tim itu. Iya. Oh, I see. Dan untuk sekarang gaya konten yang lagi dijalanin banget itu gaya konten apa? Nah, di konten kayak Koleo tuh challenge orang. Apa itu? Challenge. Challenge. Iya, kayak misalnya bacaan susah, kalau bisa dikasih hadiah, kalau enggak challenge sosial eksperimen juga tuh. Heeh. Pernah aku bikin konten yang jeruk jatuh tuh, itu kayak bolong kan, Plastiknya. bolong. Heeh. Nah itu jatuh kan, nah itu yang nolongin dikasih 50.000, itu sosial eksperimen. Oke. Kenapa milih sosial eksperimen? Kemarin kan komedi, kenapa nggak lanjut komedi? Karena komedi turun. Turun. Kalau di aku turun. Oke. Ini sekarang juga lagi cari niche juga, udah mulai turun, challenge, udah mulai bosen orang nontonnya. Tapi dari konten challenge itu apa kesulitan terbesar dari membuat konten sosial eksperimen dan challenge? Itu tuh aku pernah Heeh. cedera. Iya. Cedera tuh bikin konten pura-pura jatuh. Lu nya yang jatuh? Iya. Oke. Yang nolongin dikasih hadiah. Heeh. Nah itu banyak banget orang yang nggak paham kan. Jadi susah. Udah jatuh berkali-kali, sekitaran 5 kali, nggak ada yang nolongin. Oke. Dan akhirnya di kayak booth gitu, booth promosi apartemen ada yang nolongin. Akhirnya berhasil kasih hadiah. Gitu, bukan nyari talent sih, nyari orang yang paham. Nyari orang yang paham dan orang yang mau bantuin mungkin ya? Enggak, aku kan nggak pernah briefing sekarang. Lu nggak briefing orangnya? Maksudnya ya berarti ketika lu jatuh, lu juga mencari siapa orang yang peduli Iya, enough untuk membantu gitu kan? peduli lingkungan lah. I see. Sadar Peduli. lingkungan. Sadar, wah ini ada orang yang jatuh harus dibantuin gitu ya? Iya, cuek atau enggak gitu orangnya. Apa konten paling viral yang pernah lu buat? Nah, yang jualan Lexus itu, Itu paling viral? heeh, paling viral. Awalnya kan tuh kan cuma jualan biasa, tapi nggak tahu ada yang orang videoin. Akhirnya aku repost, aku post di YouTube, repost. Nah, gak nyangka bisa 67 juta viewsnya sampai sekarang. Wow, oke. Dan itu kemarin gue lihat masuk sampai ke ini loh, sampai ke media-media TV juga kan? News YouTube kan? Ya, news atau di IG yang kayak mirip-mirip Volkatif gitulah. Nah itu juga nggak nyangka loh, Heeh. gak nyangka bisa karena satu konten bisa meledak gitu. Nggak nyangka sih. Tapi dari sananya berarti naik banget. Maksudnya? Dari konten itu jadinya Iya. dikenal banget. Ya dari konten itu jadi cepat. Nah kalau TikTok nih kan juga kesuspend sebenarnya. Kenapa? Kebijakan juga. Apa tuh Gara-gara kebijakannya? satu video apa gitu waktu itu ke-ban langsung, dikasih warning, Oke. tiba-tiba langsung di-ban. Padahal udah di take down videonya. Tapi kena di kebijakan apa itu kemarin? Kebijakan Maksudnya pelanggaran jenis bikin apa? kontennya mijet gitu. Oh, oke. Nggak boleh jadi yang buka bajunya. Iya. Nah jadi itu ke-ban lah. Tapi ya nggak apa-apa kalau itu nggak sedih-sedih amat lah. Soalnya kan naiknya juga lama. Tapi tetap bikin baru. Nah bikin baru itu langsung kencang, nggak ada angin nggak ada hujan. Jadi bagus. 800.000 dari dulunya 50.000 doang. Naiknya sehari 10-100 gitu. Kan jadi lebih cepat. Iya. Berarti kan sekarang kegiatan Riu Ngonten ini sudah banyak yang tahu ya. Maksudnya di sekolah juga orang pasti tahu lu sebagai content creator ya. Iya tapi nggak semuanya tuh support. Ada beberapa lah pasti yang ngejek. Masa? Iya beneran. Di sekolah? Iya. Temen? Iya dong. Ngejeknya itu gimana? Musuh, bukan musuh, nggak temen gitu. Oke. Mereka yang gak suka sama aku. Heeh. Mereka gak suka sama aku. Mereka ada beberapa yang bilang aku bakal dislike semua kontennya apa. Bakal dia apa? Dislike, unsubscribe. Itu Dislike, mereka yang oke. gak suka sama aku. Heeh. Tapi aku cuekin aja, kan nggak bisa semua orang suka sama kita. Nggak bisa maksa akunya. Ya udah aku cuekin aja, tetap fokus sih jalan gitu. Tapi banyak yang support juga dari teman-teman. Banyak kan support apa banyak kan yang nge-dislike? Seimbang lah 50-50 gitu. Oke. Tapi biasanya alasannya itu menurut lu kenapa? Nggak tahu juga sih itu kenapa. Oke. Dan
nah ini gue tadi sebenarnya gue mau nanya kan, kenapa lu tiba-tiba kepikiran mau ngonten di awal-awal? Karena kan lu udah dari 5 tahun ngonten. Kira-kira ingat nggak apa penyebab lu mau ngonten? Karena nggak semua orang lo Rio mau ngonten. Banyak orang ketika mau ngonten itu mereka banyak malunya lah, banyak nggak yakinnya lah, ragu. Nah itu termasuk kesulitan terbesar aku dulu tuh. Kesulitan terbesar dulu. Iya itu lawan rasa malu. Tapi ada rasa kayak nggak yakin gitu ketika mau ngonten. Gak ada sih. Nggak ada. Karena aku selalu coba dulu aja sebelum gak yakin. Coba dulu aja lah, pokoknya jalanin dulu gitu. Tapi dulu tuh yang paling aku susah tuh kesulitannya tuh kan nahan rasa malu. Kalau sekarang tuh ngatur waktunya, ngatur sekolah, les konten tuh susah. Karena padat. Dan apa yang membuat lu tetap mau mengusahakan menyempatkan waktu untuk konten? Karena kan kegiatan aku kan banyak, bisa dibikin daily di YouTube. Terus aku juga sebenarnya aku sih yang suka konten tuh. Seru, enjoy. Asik. Apa yang bikin lu merasa kayak wah ini sesuatu yang asik? Apakah karena lu mendiscover sesuatu yang baru setiap harinya, atau karena ada support juga dari keluarga? Karena kan nggak semua orang Rio enjoy konten. Karena aku suka aja gitu kan, bisa lihat diri sendiri gitu di kalau di YouTube atau di TV yang waktu itu aku kaget juga tuh. Aku tuh suka. Terus kalau konten tuh kan aku tuh suka challenge gitu. Nah itu jadi aku lebih enjoy gitu. Aku kan kalau konten kan sesuai gaya aku, jadi aku nyaman, enjoy jadinya gitu. Tadi lu cerita lu ada main game juga ya? Iya. Main Mobile Legend? Iya. Ada kepikiran nggak bakal ibarat kata mendalami gaming di konten? Oh iya, aku lupa cerita nih. Dulu aku terinspirasi dari YouTuber namanya Miao Au. Kokoknya tahu gak? Tahu. Dia gamer kan. Awalnya aku pengen awal konten karena dia. Tapi aku sama tim aku kesusahan, gak ngerti. Bikin satu video gaming aja cuma 2 game. Bisa 3 jam ngedit setupnya. Kesusahan, susah banget tuh. Bahkan barang-barang apapun kita pakai, nggak pakai green screen, nggak pakai apa, beneran itu juga ngejaga handphonenya nggak ada kamera handphone gitu, jadi diganjel, pakai baskom, pakai segala macam tuh, tuh, dan akhirnya bisa sih jadi sekali doang, karena susah. Sempat jadi kontennya? Sempat 1 doang tapi. Kenapa nggak dilanjutin? Susah banget. Setupnya yang susah. Setupnya susah, alat-alatnya juga lumayan mahal dan aku juga susah sih itu ngeditnya juga. Kan harus masang ininya, terus make sure game itu kan susah juga, pusing gitu, nggak segampang challenge. Cuman suatu hari apakah Ryu bakal kembali mencoba ngonten di game, terutama Mobile Legend ya? Pernah main di sana? Bakal coba sih kalau udah berhasil naik lebih lagi. Soalnya ini lagi fokus mau naik dulu. Di sosial eksperimen ini? Iya. Enggak sih, lagi mau cari niche baru, kemungkinan tuh niche-nya sih unboxing mainan lagi dicoba. Itu menarik banget sih. Karena menurut aku konten aku ini niche-nya nih seru, cuma menurut aku tuh untuk umuran aku segitu tuh gak level. Terlalu dewasa gak sih? Ya, tapi emang lu juga sampai memikirkan penonton jenis apa gitu yang mau ditargetin gitu, atau enggak? Enggak sih, penonton apa aja sih nggak apa-apa, nggak mandang penonton sih. Tapi kalau sekarang sih views aku sih kebanyakan nggak kayak yang orang-orang lain gitu, kayak Kylie dan lain-lain, Clayton gitu kan. Dia kan viewsnya kan luar negeri, aku masih Indonesia viewsnya. Karena ngaruh nggak sih kalau jam post gitu? Mungkin lebih ke karena konten lu kan banyak bicara juga kan, maksudnya banyak bicara pakai bahasa Indonesia juga kan. Iya. Jadinya itu kan juga ngelimit orang luar negeri untuk nonton karena mereka nggak ngerti. Nah terus katanya tuh yang beberapa itu yang pemandang viewsnya luar negeri, mereka postnya malam subuh. Oh gitu? Kalau nggak salah gitu, karena bule-bule itu aktifnya jam segitu. Oke. Gua nggak pernah coba sampai ke sana sih, tapi itu menarik sih. Itu menarik, I see. Dan kalau sekarang berarti udah sering dong collab dengan banyak
kreator, artis, influencer. Syukurnya lumayan lah. Ada beberapa yang mau collab. Siapa yang paling berkesan? Satu aja. Ya pilih satu lah. Yang paling berkesan banget. Ih gue gak pernah collab nih sama si siapa gitu. Kak Leo sih sekarang. Leo siapa? Kak Leo. Leo. Ini- Leo gue? Kagak mungkin lah. Karena kan ini juga pertama kali aku podcast terus. Oh, gitu. Aku kan sering nonton Kak Leo sebenarnya. Masa? Gue jadi meleleh gue. Bisa belajar dari orang yang lebih tinggi dari aku dan lebih expert lah. Selain gue. Ada sih yang kedua. Siapa? Koko siapa ya? Koko kembar. Si Arthur, Billy. Iya, Arthur Billy. Oh, kenapa berkesan collab dengan mereka? Aku dapat belajar sesuatu dari mereka. Apa itu? Mereka tuh hebatnya tuh konten tuh nggak malu di mana-mana loh. Oke. Dan mereka ekspresi aneh-aneh segala macam tuh nggak malu. Itu sebenarnya waktu aku collab sama mereka tuh mereka nggak malu loh, beneran. Tapi emang sekarang lu kalau misalnya ngonten, karena kan banyak kan ngonten lu itu di luar ya, bukan di dalam rumah. Kalau Iya. gua ngonten di luar ruangan, jujur gua sampai sekarang masih malu. Kenapa kok? Karena kan gue biasa ngonten di dalam kamar aja. Tapi kalau lu sampai sekarang masih kayak kadang malu nggak? Enggak Ada sih. nggak? Nggak sama sekali sih. Udah langsung aja gitu. Ya karena kan aku kan nggak rugiin orang lain, tetap positif lah. Jadi nggak usah malu aja, cuek Iya, aja. Emang bener sih. Sama hate comment itu, kalau hate comment tuh caper apa segala macem tuh nggak usah dipeduliin lah. Pernah dapat hate comment? Banyak, apalagi langsung ke aku pernah. Langsung ke lu nya masih gimana? Langsung ke aku. Karena aku kan connect sama YouTube aku di HP. Oke. Aku baca sendiri itu alay, caper. Tapi aku nggak baca sih, nggak peduli, nggak terlalu aku sampai ini bales, nggak usah. Tapi pernah kesel nggak? Maksudnya pas baca, ini orang begini banget sih, gitu. Gak pernah. Jadi ya udah biarin aja. Ya udah karena kan ya pasti kan setinggi apapun kamu kan pasti nggak semua orang suka di dunia itu. Pasti nggak semua orang suka. Bener-bener. Menurut lu biasanya nih, penonton itu kalau yang haters ini gak suka dengan sosok Ryu itu alasan utamanya itu biasa kenapa? Nggak tahu juga sih, aku kan nggak tahu pendapat mereka ya, nggak pernah ketemu face to face juga kenapa. Tapi nggak ada kayak mereka spesifik bilang mungkin lu caper banget sih atau bocil nggak usah konten gitu, nggak ada? Nggak ada yang Nggak pernah spesifik? bilang bocil nggak usah konten. Oh oke. Cuma nggak suka sama kontennya kayak caper alay gitu kata mereka. I see. Dulu kan aku juga bikin quotes Quotes apa itu? kata-kata. Ada juga yang pernah 6M, Oke. 6 juta itu viewsnya. Kontennya kayak gimana itu konten Aku, quotes? ini kata-kata tuh kayak kata-kata of the day, quotes of the day. Aku pernah bilang kayak kegantengan tuh bukan dari luar tapi dari dalam dompet. Oke, terus apa katanya? Lucu-lucuan gitu, terus banyak sejauh viewsnya naik gitu karena kata-katanya bikin penasaran kan. Terus lucu akhirnya. I see. Gitu. Nah, tadi kan udah cerita tentang apa? Lu collab dengan kreator-kreator Iya. banyak di Indo. Ada nggak sih konten kreator yang lu pengen banget bisa collab dengan si sosok ini? Boleh yang Indo, boleh orang luar. Indo deh, Indo. Ada nggak? Kalau sama Koleo kan udah collab. Ya. Ada satu sih. Namanya tuh. Tapi dia tuh konten game juga. Mobile Legend juga. Iya, Pro player. dari Filipina. Oh. Siapa itu? Kairi. Oh, Oni oke. Kairi. Buat Jago dia. buat teman-teman ini kalau ada yang nge-clipping ya, tolong ya. Ini Onyx Esport kayak apa kayak BTRH. Dia dari tim apa itu? Onik. Onyx. Nah, kalau ada Onyx ini clipping-clippingkan dulu, tolong hubungkan ya dengan Pak Kairi. Kenapa ngefans banget sama si Kairi? Dia tuh salah satu pemain yang terbaik lah di sport sekarang tuh masuknya. Lumayan, jago banget dia mainnya. Terus dia juga udah menangin beberapa competition sama Onyx-nya. Jago gitu. Berarti aktif dong, apa namanya, Kairinya. main dan ngikutin. Lu, Aku Molek, main dan ngikutinnya aktif dong. aktif, bahkan aku pernah kayak mau coba-coba pelajarin trik dia main tuh. Pelajarin teknik dia main. Iya, Wih. Biasa main role apa kalau lu? jungler, Jungler. Oke. Favorite hero? Hayabusa. Buset.
ini ya, hero susah ya. Low mekanik kok itu menurut aku. Gampang mainnya. Masa? Oke, yang paling kalau gitu yang susah siapa? Karakter yang susah menurut lo? Menurut aku ya. Masa Hayabusa lo mekanik? Buat aku soalnya gampang dia mainnya. Oke, yang susah siapa? Ntar dibilangnya grok lagi yang susah. Siapa yang susah? Angela. Angela? Iya. Angela susah? Kenapa? Sebenarnya Angela sih nggak susah, cuma kita harus mandang tim kita sih mainnya kalau Angela tuh. Kalau tim kita beban ya kita juga mau masukin siapa. Iya, Kita juga bakal mati, kita kan hero empuk. Harus ngerti macro play-nya juga kalau Angela. Iya. Wih, keren. Jadi sekarang kan berarti lu ada fokus di YouTube, fokus di IG, Iya. fokus di TikTok. Iya. Itu kontennya mirror atau beda-beda? Iya, mirroring. Semua? Iya, cuma YouTube tuh lebih ke arah daily karena YouTube kan kenceng kan kalau di daily tuh. Kalau TikTok sama IG tuh udah selalu mirroring. Oke. Tapi YouTube juga mirroring, coba YouTube lebih banyak diisi daily lah sekarang. Ada ini nggak? Ada kesulitan nggak? Maksudnya menurut lu IG, TikTok dan YouTube bedanya apa? Kalau TikTok kan beda ya, kita harus mandang penonton juga. Kalau di TikTok tuh sukanya tuh yang kayak giveaway bagi-bagi gitu. Kalau di YouTube tuh sukanya yang kayak daily challenge, having fun gitulah. Video seru-seruan. Kalau di TikTok kan giveaway segala macem gitu. Tuh sih. Kalau IG tuh juga sama, mirip-mirip lah. Tapi kalau IG lebih kayak apa ya? Penontonnya tuh lebih suka kayak yang nonton jalan-jalan gitu. Oh, oke. Berarti di konten jalan-jalan lu di IG lebih naik, ntar kalau giveaway di TikTok lebih naik gitu ya, kan mirroring. Iya. I see. Nah, dari konten-konten lu ini akhirnya sekarang udah dapat kerjasama belum dengan brand-brand? Ada beberapa sih yang aku ingat. Ada 3. Oke, yang paling diingat, paling berkesan? Paling berkesan ya. Tango. Tango? Iya. Oh, I see. Itu kerjasamanya itu kayak gimana? Kenapa berkesan di lu? Promosiin. Heeh. Berkesan tuh karena aku dulu suka makan Tango kan. Dari awal makan bisa jadi kayak talent dia gitu. Jadi itu berkesan banget. Terus ada Miss Snow. Oke. Sama Skid Grow susu. Oh. Itu punya teman gue tuh brandnya. Skid Grow. Iya, itu kan S-Grow kan? S-Grow tapi yang anak-anak namanya Skid Grow. Iya. Iya. Itu punya temen Leo. Iya, Kori-chan, dia ada podcast juga. Nanti aku kenalin, siapa tahu bisa podcast bareng. Oke. Keren tuh Kori-chan. Jadi setelah konten-konten ini, apalagi sekarang udah punya tim kan? Ada dihitung nggak? Maksudnya kayak dengan lu konten itu untung nggak sih? Atau nggak ngejar untung? Maksudnya engagement ya? Enggak dong, maksudnya kan lu Rio sekarang udah punya tim. Pasti tim ini kan tiap bulannya harus digaji dong. Tapi dari kerjasama kan dapat duit juga dong. Ya, endorse gitu. Endorse masuk? Masuk. Tiap bulan ada? Enggak juga sih, jarang, cuma kan ada engagement dari YouTube ya lumayan lah. Bisa buat aku jajan sekalian buat untuk gaji tim. Bisa cukup. Emang AdSense YouTube gede banget ya? Lumayan lah kok. Oh gitu? AdSense YouTube Punya lumayan. aku sedikit karena view-nya sedikit. I see. Punya aku juga lagi nyangkut Apanya? AdSense-nya karena udah lama nggak naik-naik. I see. Agak lambat. Oke. Dan akhirnya berarti sekarang tiap bulannya dapat uang jajan tambahan lagi dong dari konten ini? Nggak tiap bulan kalau aku sekarang, soalnya kan lagi nyangkut. Tergantung, kalau kitanya lagi naiknya cepet, kita bisa dapat gajinya lebih cepat. Kalau kita lama, kita dapatnya lebih lama dan lebih dikit kok. Oh gitu. Tuh. Soalnya aku nggak pernah sih narik AdSense sampai sekarang. Ntar gue cobalah tarik AdSense ya. Itu ntar jadi konten juga mungkin. Nah, jadi berarti untuk sekarang goals kontennya ini apa sih Rio? Lu karena gini loh, kan di satu sisi pastinya seneng dong kalau misalnya dapat AdSense, terus dapat endorse, bisa jadi uang jajan tambahan. Iya. Tapi selain itu goalsnya apa gitu? Mau konten? Sekarang aku lagi ada goals yang mau dikejar. Apa itu?
lagi sering diskusi juga sama tim, sama papa mama itu nyari niche baru yang pasti. Oke, kenapa dari tadi pembahasannya itu pengen mencari niche baru? Ada masalah apa dengan yang Niche yang fokus ini. sekarang? Iya. Udah mulai bosan dan kontennya terlalu singkat lah. Dan banyak orang udah mulai bosan gitu, udah mulai turun. Jadi mau coba cari niche yang lain yang bisa lebih naik kok. I see. Berarti kalau mainan ntar jatuhnya kayak Mazaya? nggak tahu gue. Itu orang luar. Bukan kayak Medi. Oh, Medi Renaldi. Kayak gitu. Iya, kayak dia mirip-mirip. Oh. Kalau Giovanni kenal. Enggak sih, cuman kebetulan temannya Celos. Aku kenalnya Celos doang sih. Kenal Celos. Iya, teman doang. Iya. Ntar nonton Beyond dong. Los gue udah sekalian promosiin Beyond lu ya. Ntar nonton Beyond. Nonton tinju. Suka nonton dari ini. Dari apa sih namanya? UFC. Bukan, dari suka nonton Beyond. Enggak, suka nonton tinju. Iya, suka. Beyond nonton. Nonton. Aku sebenarnya idolain Kak Celos juga sih. Oh gitu. Ih, kalau gitu nonton bareng dong ntar. Suka liatin videonya yang challenge minum Coca-Cola seliter terus langsung jadi kayak naga itu selesai minumnya. Oh, itu nahan ini. Stres Bahaya sih. dikit sih. Itu stres sih dia. Tapi Kak Celos nih hebat juga sih. Demi konten dia makan kacang, gami, yang pedes-pedes itu. Si Celos itu kemarin pas yang dia minum Coca-Cola 1 liter itu, aku udah tebak-tebakan sih sama adik aku kan. Aku bilang wah ini orang kayaknya bisa masuk rumah sakit sih. Soalnya kan bahaya banget kan minum gula sebanyak itu kan. Iya. Iya. Jadi, berarti sekarang kalau Ryu selain dari konten, terus selain dari sekolah, biasa kalau ada waktu luang itu spend time-nya itu lebih ke arah mana? Kalau cuma hari Minggu aku tuh free time ya. Free time cuma di hari Minggu? Karena Jumat tuh aku ngambil konten banyak, sama Sabtu ngambil konten banyak sampai malam. Oh, Dan kenapa gitu? karena itu doang hari yang aku free, 2 hari itu. Jadi konten. Kalau hari Minggu aku ngambil rest kalau main game. Emang udah ditargetin ya? Maksudnya dia dari di TikTok seminggu harus posting berapa, Udah. IG berapa, YouTube? Kalau urgent 3 kali Oke. sehari, kalau nggak urgent, kalau normal lebih sering 2 3 kali itu sehari? Ya, Atau bisa. seminggu? Jarang tapi kalau itu 3 hari sehari itu jarang. Tapi kalau biasanya sih sehari 2 kali post. Oke. Kalau misalnya aku tanya, apa rahasia viral ataupun apa rahasia konten Ryu banyak ditonton oleh penonton? Jawabannya apa? Kita ngomongin YouTube dulu deh, YouTube. Oke, kalau itu gampang jawabannya. Oke. Dari yang video konten Lexus itu, sejak Oke. dari itu banyak orang penasaran sama aku dan jadi views penonton gitu. Berarti kalau di antara penonton ada yang mau ngikutin rahasianya Ryu, apa tuh satu rahasianya? Kan mereka nggak semua orang punya Lexus. Ntar nggak bisa dong konten yang sama. Kalau aku sih ininya sih tipsnya ya. Ha-ha. Coba terus aja dan semangat konten, jangan pernah berhenti konten karena kita nggak tahu konten mana yang bisa bikin kita booming sukses. Iya benar sih, karena banyak loh orang-orang itu sebelum mulai udah kayak gini contoh, dapetnya viewsnya dikit, nggak banyak yang nonton, udahlah capek gitu. Gen Z gitu kan. Gen Z. Ini berarti lu bukan Gen Z kan? Bukan, Alpha Gen kan? Iya, Alpha. Ini Gen Alpha ngejek Gen Z ini. Kayak gua ngejek milenial ya begini rasanya kayaknya ya. Tapi sekarang itu kan banyak istilah-istilah Gen Alpha juga kan? Iya. Lu ngikutin gak? Males, nggak berguna di social skill live itu. Oh gitu? Kayak Sigma, Riz, Iya. Skibidi Ohio, Mewing, Giat. Itu Nah, tuh nggak tapi berguna. itu tahu. Ya mau gimana, setiap buka YouTube itu isinya Skibidi apa semuanya. Tapi nggak ikutin. Enggak. Tapi teman lu ikutin? Hampir satu sekolah ngomongnya pakai bahasa itu. Masa? Iya. Oh berarti sekarang Gen Alpha itu udah punya kayak bahasa sendiri gitu? Punya. Oke. Bahkan mereka bisa bilang cuacanya nggak bagus hari ini dalam bahasa mereka sendiri. Gimana itu cuacanya tidak bagus hari ini dalam bahasa Gen Alpha? The weather is not Ohio today. Ohio itu artinya nggak bagus?
nggak tahu Ohio tuh bisa dipakai di beberapa bahasa. Itu tuh di Ohio tuh kota di Jepang yang cukup. Oke. Apa? Ohio tuh kota di Jepang sebenarnya. Oke, kenapa artinya jadi nggak bagus? Kan di Ohio tuh kota Jepang atau mana ya, tapi terkenalnya tuh dengan kegilaannya. Oh gitu. Aneh-aneh. Oke, misalnya nih ya. Coba ada nggak satu kalimat yang benar-benar mencerminkan gen alpha banget gitu loh. Maksudnya kayak apa kabar atau terima kasih. Tapi yang aku sebagai Gen Z itu nggak akan ngerti. Tapi sekarang mereka tuh kalau ada argumen tuh kalau di sekolah tuh kalau ada mau ngejek bercanda ngejek tuh bukan kayak kamu jelek, kamu aneh atau gimana. Jadi tuh apa? Skibidi itu artinya apa sih? Nggak tahu juga. Oh gitu. Aku taunya skibidi toilet. Skibidi toilet itu kemarin masuk ke FYP aku, itu kartun kan? Ini sorry ya, anak Gen Z itu nggak ngikutin gitu. Ya aku juga nggak ngikutin. Itu kartun? Iya, males nontonnya, bosen. Tapi kartunnya kok ngeri banget. Memang konsepnya gitu? Iya. Bahkan ada yang versi speaker apa, kamera, banyak lah. Aneh-aneh semua isinya. Ini ya, aku kemarin nonton si Skibidi itu agak bosen. Bukan bosen sih, agak kaget aja gitu. Soalnya di aku kayak aneh sekaligus horor ngeri gitu loh. Dan aku bingungnya tuh dia cuma bikin kartun gak jelas aneh gitu bisa subscribernya loh, ngeri. Iya, menurut lu kok bisa sih? Kayak kenapa gitu? Itu kan mereka kayak cuman ngambil kata-kata gak jelas digabungin jadi satu, tiba-tiba viral dan semua anak-anak Gen Alpha ngikutin Skibidi, Riz, Mewing apa gitu. Menurut aku sih karena ya Gen Alpha tuh sukanya begitu-gitu. Oke. Apalagi itu kan Skibidi toilet tuh kan jarang banget orang mikir ada muka dalam toilet. Iya. Ya bisa maju mundur mukanya, bisa ngerang. Terus ada juga yang titan lah segala macem tuh. Iya. Skibidi gede banyak banget. Bahkan sekarang di game-game Roblox itu dia banyak loh bikin game-nya Skibidi toilet gitu. Bahkan temen aku banyak yang mainin. Lu main Roblox? Enggak, sekarang udah enggak. Tapi dulu main? Dulu ya. Roblox tuh menurut aku tuh cuma game kotak-kotak bocah gitu isinya. Ada 3 yang bikin Roblox tuh bisa dibilang gamenya kurang bagus. Apa itu? Buat education ya. Dia tuh nggak mikirin strategi. Banyak pengemis di dalam game. Dan banyak orang yang nge-hack di game itu. Banyak hacker. Ngemis itu maksudnya siapa ngemis ke siapa? Pemain ngemis ke pemain gitu? Iya. Jadi pemain saling ngemis. Kayak minta item dong. Iya, minta ini dong, please. Terus ada juga yang jahat. Dia tuh ngumpulin dari orang-orang, dia tuh dress kayak orang baru main, terus pas dikasih fruit dia bunuh orangnya padahal dia udah jago. Oh, bisa bunuh-bunuhan juga? Iya, play victim di game itu banyaknya. Oh gitu. Ini lebih keras daripada kehidupan ya gamenya. Aku dulu main game itu ada satu game namanya Growtopia. Jadi dia mirip Roblox tapi bayangin versi 2D. Jadi sama gitu. Kadang ada yang ngemis-ngemis, ada yang nge-scam juga. Ya gitu sih. Jadi ada orang jahatnya. Gue dulu di gamenya jadi orang jahatnya sih. Gue kadang nge-scam orang juga sih. Mohon maaf ya yang merasa ter-scam. Jadi oke. Balik ke topik konten. Berarti sekarang ini lo ada bayangan gak sih dari konten ini arahnya itu seorang Rio itu mau arahnya itu ke arah apa gitu? Mendalami konten ini. Mendalami konten. Apakah kayak jadi YouTuber as in yang YouTuber yang misalnya konten yang medi lah nge-review mainan atau kayak gue mau jadi artis, ntar gue mau main film atau mau jadi apa gitu? Aku sih pengen main TV gitu, main drama. Main TV? Iya, sinetron? Iya sinetron, mau main drama. Why? Jujur aku suka sih nonton drama, asik aja nontonnya. Kayak, berarti lu suka film juga? Kayak ada sesuatu gitu kayak, apa nih kelanjutannya, apa nih? Penasaran, interest. Apa series favorit lu? Anime kan? Terserah. Aku sukanya anime sih. Apa? Ada anime yang Naruto, Boruto gitu aku tonton kok. Nonton itu. Seru filmnya, action. Suka nonton action gitu juga. Berarti Naruto, Boruto, One Piece. Enggak, One Piece enggak. One Piece enggak? Kenapa? Enggak suka.
kepanjangan. Iya, terlalu susah dipahamin juga. Demon Slayer? Demon Slayer nggak nonton, nggak tertarik, Kenapa? nggak asik kayaknya. Oh gitu. Buat aku kurang asik. Gue nontonin Demon Slayer loh. Sakit hati gue ngomong gitu. Enggak. Dulu gue suka banget nonton Naruto, tapi sejak Boruto udah nggak masuk akal. Gue udah kayak pusing sendiri. Kenapa? Jadi Kenapa ini POV-nya itu gue yang nonton Naruto itu dari gue kecil. Dulu tuh kayak masih masuk akal jurus-jurusnya gitu kan. Ada api kayak angin kayak apa kayak. Gokakyu ya? Iya, sekarang udah aneh-aneh kayak ada aliennya tiba-tiba si ini loh, si yang putih-putih itu. Orochi. Itu kan Orochi udah bukan sih? lama. Enggak, yang di Boruto. Siapa tuh? Momoshiki. Ya, makin aneh, nggak ngerti gua. Ya jadi kayak skillnya itu udah yang aneh sih. Udah nggak masuk ini. Masa ya anak kecil Rasengannya cuma sekecil ini bisa nampol dewa sampai jatuh. Bener. Itu nggak masuk akal. Kayak masa yang genin nggak jelas itu bisa ngelawan dewa, sedangkan Hokage-nya itu tewas semua gitu loh. Iya. Kan gitu kan konsepnya kan. Sedangkan semua Hokage coba bertarung. Dan anak kecil itu doang polos dari tadi diem dan tiba-tiba ngeluarin Rasengan, nabok gitu. Hokage semuanya kaget langsung. Kayak Jadi POV di pikiran mereka semua usaha yang mereka lakukan tuh nggak berharga. Jadi tapi pernah kepikiran gak sih lu kayak bikin kontennya itu jatuhnya ke arah drama? Drama yang ini loh, kayak kan sekarang juga lagi tren kan drama skit gitu loh. Pernah bikin drama. Apa itu? Sama Kylie Joff. Oke. Pakai sound Korea, terus aku ceritanya jalan sambil ngeliatin dia terus nggak sengaja nabrak orang. Gitu. Terus dianya ketawa, haha gitu. Pernah bikin drama-drama lah. Dikit tapi karena kalau drama tuh banyak banget yang dipikirin, susah nyari talent apa segala macam susah. Tuh kalau drama. Untuk sekarang apa struggle utama sih lu untuk konten sekarang? Dulu tuh ngelawan rasa malu kan. Kalau sekarang tuh sama masalah talent sama ngatur waktu. Itu doang sih masalah yang besar buat aku. Kesulitan terbesar itu doang. Nggak ada lagi yang lain selain ngatur waktu sekolah, les, konten sama talent yang paham. Pernah kayak ada di titik kayak mau nyerah nggak dari konten? Tidak pernah, nggak pernah. Tapi view pernah turun dong? Pernah. Tapi semakin view turun semakin aku keras, semakin coba lebih keras. Oh gitu. Berarti ibarat kata mungkin lu melihat konten ini sebagai sebuah permainan juga ya. Jadi kayak kalau makin turun gue mau makin ngejar lagi. Iya. Oh, I see. Kalau makin naik, stabilin. Kalau makin turun, makin coba lebih keras lagi, lebih konsisten lagi. I see. Dan dari konten ini akhirnya, pertanyaan gue gini, kalau seorang Ryu tidak menjadi konten kreator, kira-kira seorang Ryu itu mau jadi apa? Maksudnya cita-citanya itu anggaplah nggak konten. Ada 2. Oke. Pemain e-sport. Pemain e-sport. Sama jadi dokter sih. Dokter? Iya, karena aku nggak pikiran mau jadi dokter, tapi aku kan pernah tes bakat tuh, yang sidik jari itu tap, katanya bakat aku dokter. Oh gitu. Gak tahu kenapa, padahal aku lihat jarum aja ketakut. Sekarang kalau anak-anak yang umurnya masih muda kalau ditanya cita-citanya udah beda ya. Konten kreator lah, anak zaman now lah, iya. udah lebih tahu pengetahuannya. Nah, mungkin ini kita akan masuk ke beberapa pertanyaan terakhir nih, Rio. Oke, boleh. Kalau misalnya nih ada teman-teman di sini, mungkin mereka itu mau mulai konten, tapi mereka kayak ragu-ragu. Banyak ketakutannya, banyak nggak keyakinannya itu kecil lah, ibarat kata takut ini takut itu. Apa sih pesan yang mau Rio sampaikan ke mereka? Aku sih coba dulu aja, jangan pernah ragu. Walaupun nggak ada yang dukung sedikit atau banyak hate comment sih biarin aja, cuek dulu aja. Karena siapa tahu aja kayak waktu itu kan aku lumayan banyak loh hate commentnya atau nggak naik gitu istilahnya. Tapi gara-gara satu konten tuh aku jadi bisa lumayan terkenal. Jadi kita nggak tahu, kita harus coba dulu terus aja. Karena pasti ada satu konten yang bisa ngejalurin kita buat sukses. I see. Berarti ibarat kata coba dulu aja, karena balik lagi kita tidak akan pernah tahu kapan momen viralnya itu akan datang ke kita ya. Iya. Kita nggak akan tahu. Bisa aja
konten gak jelas gitu doang tuh aku pernah kan bikin konten pakai effort gak viral. Bikin konten cuma asal ngomong aja gak ada effort viral. Oh gitu. Ini menarik juga nih. Jadi ada tambah kan ini pertanyaannya. Berarti kan lu pernah ngerasain dong konten gak effort viral, konten effort gak viral. Menurut Ya, lu kenapa bisa terjadi? Nggak tahu, netizen tuh suka yang asal ceplos aja gitu. Nggak gitu? tahu sih. Giliran dikasih konten yang effort gitu, yang bikinnya bisa berhari-hari yang susah, bertek-tek, nah nggak viral. Views cuma 1.000-2.000 konten ngomong yang kegantengan dari luar dari itu tuh bisa 6 juta cuma ngomong gitu doang. Ngambil dari Safari nge-search quotes of the day tuh. I see. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir, Riu. Kalau misalnya ada teman-teman di sini yang nonton dan umurnya itu masih seumuran Riu, walaupun gue nggak yakin ada, tapi misalnya aja ada. Apa satu pesan yang mau lu sampaikan ke mereka yang Gen Alpha ini? Jangan terlalu banyak ngurusin yang sigmaris itu, mendingan tuh cari jalan apa yang kamu fokusin biar gedenya tuh nggak susah. Wih, Dan kalau kamu bisa ada ketertarikan tuh coba dulu aja karena kamu nggak tahu bakat kamu di mana sebelum mencoba. Luar biasa, ini inspiratif banget. Gue jarang-jarang gue dikasih petuah sama anak kecil ya. Tapi anyway, thank you banget Riu udah ngisi podcast ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nontonin podcast kita sampai habis. Aku juga mau bilang thank you banget Kak Leo karena udah aku buat podcast di sini. Wah luar biasa. Ini tamu paling muda, rekor, nggak cuma di podcast gue. Nanti gue nggak yakin sih di Indonesia ada nggak yang lebih muda tamunya. Tapi buat teman-teman yang mau nontonin podcast-podcast lain dengan tamu-tamu sekeren Riu, pastikan udah subscribe channel ini. Bye-bye.